Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan semangat ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester Gasal untuk tahun pelajaran 2020-2021. Perlu kita ingat bahwa pandemi belum berakhir, jadi sesuai arahan dan peraturan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sekolah kita SMA Negeri 1 Wiradesa mengambil kebijakan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan demikian, penilaian akhir semester juga akan dilakukan secara online, gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini akan diberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi penilaian akhir semester yang akan digunakan di semester Gasal ini untuk tahun 2020-2021. Bagi kalian yang kelas 11 maupun kelas 12 kemarin sudah mengalami PAT online juga, tapi untuk kali ini kita menggunakan aplikasi yang sedikit berbeda dan mudah-mudahan ini adalah penyempurnaan yang kemarin ya, karena yang kemarin hasil evaluasinya banyak sekali kesulitan yang dialami. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa melaksanakan penilaian akhir semester Gasal dengan lancar. Oke? Oke? Ikuti tutorial ini dengan baik, gitu ya, agar nanti tidak kalian cukup punya pemahaman untuk melaksanakan, untuk bagaimana mengerjakan soal dan bagaimana menggunakan aplikasi penilaian akhir semester ini. Oke, langsung kita mulai saja. Apa sih syarat yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi PA penilaian akhir semester ini? Syarat yang pertama tentu saja adalah perangkat, gitu ya. Kalian bisa menggunakan smartphone kalian atau pakai laptop atau pakai portable komputer PC, gitu ya. Bisa pakai semua. Jadi bisa pakai smartphone, laptop ataupun PC. Tablet juga bisa. Oke? Kemudian yang kedua, kalian harus punya username dan password. Ingat, username dan password kalian yang satu dengan yang lain itu berbeda. Lalu username dan passwordnya apa, Pak? Username dan password kalian adalah nomor induk siswa yang terdiri dari 6 digit. Bukan NISN ya, tapi nomor induk siswa. Nah, username dan passwordnya jika default, jika kalian pertama kali masuk, username dan passwordnya sama. Oke? Kemudian setelah kalian masuk, kalian diwajibkan untuk mengganti password. Jadi untuk kalian login yang pertama itu username dan passwordnya sama, kemudian kalian akan diarahkan untuk mengganti password. Nah, jadi untuk kalian jika kalian login untuk yang kedua, ketiga, dan berikutnya tentu saja username-nya masih sama tapi password-nya sudah berubah sesuai apa ya kalian ganti. Maka password-nya jangan sampai lupa. Oke ya. Nah, ingat username dan password adalah nomor induk siswa yang terdiri dari 6 digit. Bagi kalian yang belum tahu, mungkin kalian masih kelas 10 atau yang kelas 11 dan 12 yang lupa, kalian bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Berapa sih Bapak Ibu untuk nomor induk siswa saya? Gitu ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah perangkat kalian harus terkoneksi dengan internet. Baik itu jaringan WiFi atau mobile data. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, jaringan internet kalian itu harus cukup kuat dan stabil. Nah, jadi mulai sekarang nanti kemungkinan hari Jumat, Sabtu atau Minggu itu akan dilaksanakan simulasi ya. Jadi kalian bisa ngecek ini kira-kira di daerah saya, di rumah saya koneksi internetnya kuat dan stabil apa enggak gitu ya. Nah, jika kalian mengetahui koneksi internet di daerah kalian tidak cukup kuat dan stabil, mulai sekarang kalian sudah harus bisa cari solusi. Misalnya, jangan ujian di dalam kamar, kalian bisa ke ruang tamu atau ke teras rumah gitu ya. Itu mungkin
akan memberikan efek yang cukup supaya jaringannya lebih kuat dan stabil, gitu ya. Oke, kemudian syarat yang kedua adalah integritas. Nah, integritas itu ada di dalam diri kamu ya. Apa sih integritas? Integritas adalah praktek bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip nilai norma, prinsip nilai moral, dan etika yang kuat. Jadi prestasi itu penting ya, tapi jujur adalah yang utama. Oke, bisa dimulai ya. Oke, jika sudah, kita mulai saja tutorialnya. Karena saya kebetulan berada di depan komputer, jadi maka untuk simulasi yang pertama nanti kita akan bagi jadi dua bagian ya, yaitu bagian yang dimana saya mempraktekkan simulasi dengan komputer, dan yang kedua adalah dimana saya akan menggunakan handphone, supaya nanti cukup jelas untuk kedua media itu ya. Karena sekarang saya sedang berada di depan komputer, maka yang pertama kita pakai komputer dulu ya. Oke, yang pertama dilakukan, pastikan koneksi internetnya. Oke, sudah ada koneksi internet, kemudian kita pakai browser untuk membuka aplikasinya, karena aplikasinya dia berbasis web, gitu ya. Kita bisa pakai browser apapun sebenarnya, yang penting browser kalian betul ya, belum dioprek-oprek ya. Nah, gitu ya. Yang tidak banyak iklan juga, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa buka Microsoft Edge atau yang lain, atau Opera, gitu ya. Apapun bisa, gitu ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh dengan Google Chrome. Oke, nggak mungkin saya memberikan contoh dengan semuanya kan ya. Oke, saya akan memberikan pakai Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome. Kita tunggu. Nah, pertama kali kalian harus masuk ke website dari SMA Negeri 1 Wira Desa. Ada yang tahu apa websitenya? Udah hafal dong? Ya, sma1wiradesa.sch.id. Bagi yang nggak hafal, tinggal cari aja di Google. Nah, ada SMA 1 Wiradesa, tinggal diklik nih yang webnya sma1wiradesa.sch.id. Tinggal kita klik. Oke, jika kita sudah masuk ke halaman menu, kita cari nih. Nah, PAS 2020. Oke ya, kita cari PAS 2020. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke aplikasinya. Oke, seperti ini bentuk aplikasinya. Dan jika kita mau masuk ke aplikasi, kita akan klik yang ini ya. Ingat, secara default, username dan password kalian adalah nomor induk siswa. NIS kalian yang terdiri dari 6 digit. Username dan passwordnya sama. Oke, secara default username dan passwordnya sama. Jika sudah kita klik, kita masukkan username dan passwordnya. Oke, saya mencoba menggunakan akun salah seorang anak ya. Kita klik masuk. Ya, kebetulan saya pakai akunnya Evan ya, Tristan ya. Evan jangan baper ya, saya cuma simulasi aja. Oke, seperti yang tadi saya bilang, bahwa untuk kalian yang pertama kali login, kalian akan diarahkan untuk langsung ganti password. Jadi ini nggak bisa dinyang ini, kalian harus ganti password. Dan passwordnya nggak boleh sama dengan username-nya. Gitu ya. Nah, dia nggak mau ke menu ujian sebelum kalian harus ganti password. Jadi mau nggak mau, jika kalian pertama kali login, kalian harus ganti password. Selanjutnya ganti lagi nggak Pak? Selanjutnya nggak. Jadi kalau kalian sudah ganti password, nanti selanjutnya kalian akan langsung diarahkan ke halaman ujiannya. Jadi ya, maka karena kita pertama kali login, berarti kita harus ganti password. Kita klik ganti password. Oke, kan muncul seperti ini. Password Anda masih default. Untuk melanjutkan ke PAS, Anda wajib mengganti password. Kita masukkan password. Oke, yang pertama kita masukkan password yang lama ya, yang masih sesuai dengan username-nya.
Kemudian di sini kita masukkan password yang baru, ya. Yang akan kita gunakan selanjutnya 2 kali ya. Password baru kita masukkan 2 kali dan atas bawah harus sama. Baru kita klik ganti password. Oke. Jika sudah ganti password, ada keterangan di sini ya. Password sukses diubah. Gunakan password yang baru. Jadi selanjutnya bagi kalian yang mau masuk aplikasi lagi, kalian sudah menggunakan password yang baru. Oke, kita diarahkan untuk login lagi nih dengan menggunakan password yang baru. Oke, sekarang kita login lagi dengan menggunakan password yang baru. Jadi jangan sampai lupa ya, password barunya harus diingat-ingat, bisa ditulis di buku atau di mana gitu ya. Nah, ini halaman menu kalian. Gitu ya. Selamat datang, Anda menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer. Oke, ini menunya atas nama Evan Tristan ya. Nanti ini sesuai dengan nama kalian masing-masing. Oke, jadi ini tampilan utama dari menu kalian. Oke, bagaimana kita akan mengikuti ujian? Nah, di sini ada home, ada ujian, ada helpdesk gitu ya. Ujian ada di sini, kita klik. Nah, oke. Ini ada sudah beberapa mata pelajaran yang sudah siap, tapi jika mata pelajaran ini belum terjadwal atau jadwalnya tidak tepat, maka dia juga belum aktif gitu ya. Contoh misalnya ini matematika MIPA untuk kelas 12. Coba kita klik. Nah, karena matematika MIPA itu ujiannya belum dimulai, dia akan waktu dimulai loginnya adalah tanggal 27 November gitu ya. Nah, maka dia akan baru bisa terbuka ya 27 November mulai jam ini gitu ya. Nah, untuk simulasi kali ini kita anggap mata pelajarannya adalah simulasi ya. Mata pelajarannya adalah simulasi. Nah, gitu ya, kita klik. Oke. Nah, seperti inilah tampilan jika sebuah mata pelajaran itu sudah siap untuk melaksanakan ujian. Perhatikan, baca baik-baik. Ya, jadi ketika kita login lagi, ketika kita login tadi, gitu ya. Jadi waktunya belum dihitung mundur. Jadi waktu kita masih sesuai dengan yang ditentukan, gitu ya. Waktu mulai menghitung mundur itu setelah kita mulai klik mulai ini. Jadi, waktu dimulai dihitung jika kita sudah klik ini, maka akan keluar soal, maka itu waktu akan langsung dimulai. Dalam simulasi ini, waktunya terset 30 menit untuk soalnya jumlahnya adalah 10. Nah, nanti pada saat PAS sebenarnya itu waktunya adalah 120 menit untuk jumlah soal 50 butir atau 40 butir sesuai dengan karakter mata pelajarannya, gitu ya. Nah, pada saat login tadi, ingat ya, pada saat login tadi, misalnya pelajaran matematika dijadwalkan jam 8, gitu ya, maka kalian sudah bisa mulai login dari jam 8 sampai dengan 45 menit setelahnya. Gitu ya. Jadi sampai dengan jam 8.45. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadwal jam 8, kalian bisa mulai login jam 8 sampai dengan jam 8.45. Ya. Jika kalian login di jam 8 lebih 46 menit, maka kalian sudah tidak bisa login lagi. Hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi kita kasih waktu toleransi terlambat adalah 45 menit. Sudah cukup panjang ya. Maka tapi yang diharapkan kalian jangan sampai terlambat. Lalu bagaimana dengan waktunya, Pak? Apabila saya terlambat 45 menit, apakah waktunya akan tersita 45 menit? Tidak, itu cuma waktu loginnya saja.
Misalkan kalian login di 8.44 gitu ya, maka ketika kalian klik mulai ujian, itu waktunya tetap dihitung mundur sesuai dengan aturan di soalnya. Misalnya aturan di soalnya 120 menit juga berarti 120 menit sejak kalian klik mulai. Gitu ya. Nah, tapi sebisa mungkin kami dari pihak sekolah mengharap supaya kalian tidak sampai terlambat terlalu banyak. Gitu ya. Jadi toleransi waktunya adalah 45 menit sejak jadwalnya. Oke. Oke, kita langsung akan simulasikan. Jadi, perhatikan sebelum diklik mulai, pastikan baca ini. Simulasi 12, ini berarti nanti nama mata pelajarannya ya. Misalnya bahasa Inggris, berarti di sini bahasa Inggris 12, kemudian ini nanti simulasi PAS, ujian ke-1, jumlah soalnya berapa, berarti cek baik-baik, jumlah soal di sini di simulasi tersedia soal 10, kemudian waktunya 30 menit, di sini ada note bahwa waktu mulai dihitung setelah Anda menekan tombol ini. Jangan lupa berdoa agar kegiatan berjalan dengan benar dan lancar, gitu ya. Oke, kita mulai klik untuk memulai ujian. Klik. Nah, di sini akan muncul soal nomor 1, karena ini simulasi, soalnya dari nomor 1 sampai 10, di sini ada tampilan di sebelah kanan ya. Dan ingat, perhatikan waktunya ini sudah mulai terhitung mundur. Nah, gitu ya. Jika soalnya ini, jika merah berarti itu soal-soal itu belum dijawab. Jika abu-abu kehitaman itu berarti soalnya sudah dijawab. Nah, bagaimana cara menjawab soalnya? Misalnya ini ya, soalnya ini carilah, kita tinggal klik saja pilihannya. Misalnya ini ya, misalnya ini kita tinggal klik di sini centang, kemudian kalian bisa klik simpan atau klik yang berikutnya. Ya, misalnya kita klik berikutnya, maka perhatikan nomor 1 sudah abu-abu kehitaman, artinya ini sudah terjawab, gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2, gitu ya. Nah, tinggal nomor 2 kita jawab, kemudian boleh kita simpan atau kita ke selanjutnya. Nah, gitu ya. Nah, untuk soal berikutnya, nah, misalnya kita mau jawab yang ini, nah, bisa ya. Tinggal kita klik saja. Berikutnya, gitu ya. Jika soal saya seperti ini, kita tinggal berikutnya lagi, gitu ya. Kita coba jawab semua ya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini soalnya tertutup sama konten yang di sini ya. Soal di bawah ini terdiri 5 buah memiliki kesamaan citra cermin dan perput. Apa itu Pak? Nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi kita bisa akali dengan mengecilkan layarnya, bukan mengecilkan layar komputermu ya, yang tadinya 14 inch, 14 inch, tampilannya yang dikecilkan. Oke ya? Kalian bisa klik Ctrl C, gitu ya. Kalian bisa klik Ctrl C. Atau di trackpad-nya dikecilkan, gitu ya. Nah, gitu ya. Lewat trackpad dikecilkan. Jadi soalnya lebih kelihatan. Jadi yang tadinya nggak terlihat jadi terlihat ya, karena tampilannya jadi lebih kecil. Gitu ya. Oke. Di sini misalnya, ya, misalnya kita nggak sengaja ini pencet selesai ini. Nggak sengaja misalnya ya, nggak sengaja ini kita pencet selesai, kita pencet aja. Nah, nanti akan ada notifikasi berikutnya. Akan ada si sistem akan mengingatkan dari 10 soal yang tersedia, Anda sudah menjawab 6, jadi belum dijawab 4 ya. Apakah ujian akan diakhiri sekarang? Pilih ya jika ya, pilih tidak jika tidak. Jadi nggak ada alasan kepencet selesai ya. Nah, karena ada notifikasi
jika kalian ingin mengakhiri. Jadi jika kalian pengen ke, oh saya sebenarnya belum selesai, ada 4 soal yang belum saya kerjakan, maka ini klik tidak, maka kalian akan kembali ke soal yang tadi dan mengerjakan lagi. Oke? Nah, tinggal diklik saja. Nah ya. Nah, misalkan kita selesaikan semuanya. Oke. Dari 10 soal yang tersedia, Anda sudah menjawab 10 soal. Apakah ujian akan diakhiri sekarang? Nah, jika kalian sudah yakin dan waktunya masih ada, tinggal diklik ya. Jika kalian belum selesai mengerjakan dan waktunya sudah habis, maka secara otomatis sistem akan menutup atau mengakhiri sendiri. Gitu ya. Diklik ya. Nah, maaf, nilai PAT 2020 tidak dipublikasikan. Jadi nilai langsung masuk ke sistem, tapi dengan aturan yang ada, maka nilai itu tidak kami publikasikan terlebih dahulu. Jadi ya, mohon dapat dimaklumi. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk cara mengerjakan soal. Jika sudah seperti ini, maka nilaimu sudah masuk ke sistem, hasilnya sudah masuk ke sistem. Jika kalian seperti ini berarti sudah selesai mengerjakan ujian di mapel tersebut, kalian harus log out. Nah, log out di sini, kalian keluar. Nah, berarti kalian siap untuk melakukan ujian untuk mata pelajaran di jadwal yang berikutnya. Kalian login lagi dengan username yang sama tapi dengan password yang baru. Oke, itu untuk tutorial menggunakan komputer ya. Nah, untuk berikutnya adalah tutorial bagaimana menggunakan smartphone kalian. Oke. Oke, kita sampai di bagian yang kedua ya, yaitu bagaimana kita menggunakan aplikasi dengan smartphone kita ya. Pada prinsipnya sama. Yang pertama kita butuh browser ya. Browser yang ada di HP kita, boleh apapun ya, boleh Opera, bisa Google Chrome atau yang lain gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan pakai Google Chrome lagi ya. Nah, buka aplikasi Google Chrome, kemudian sama ya. Kita buka SMA, web SMA Negeri 1 Wiradesa di Google Chrome. Nah, jika sudah muncul halaman utama, lalu di mana menu PAS-nya? Karena di sini Pak tampilannya sedikit berbeda ya. Kita bisa pilih di pojok kanan atas, itu ada strip 3, tinggal kita klik aja. Nah, maka akan keluar menunya, kita masuk menu PAS 2020. Oke, kita akan diarahkan ke aplikasinya. Sama seperti tadi, kita tinggal klik yang kotak hijau ini, masuk ke aplikasi. Jika kita pertama kali login, maka kita akan diminta untuk menginputkan NIS default kita. Oke, coba saya login lagi. Oke, saya login sebagai Evan lagi, gitu ya. Sama seperti lewat laptop atau lewat PC, jika kita pertama kali login, kita akan diarahkan untuk mengganti passwordnya. Tinggal kita ganti saja, sama persis kayak tadi. Tinggal kita klik, ganti password. Oke, kita masukkan password lama kita, yang NIS tadi. Kemudian kita masukkan password baru. Oke, kita klik, ganti password. Nah, di sini password sukses diubah. Sama seperti tadi ya, tinggal kita login lagi dengan password yang baru.
Nah, ini halaman menu jika tampilannya di smartphone kalian. Lalu di mana menu ujiannya? Nah, sama seperti tadi di pojok kanan atas strip 3 itu, tinggal kita klik saja, maka akan keluar ada home, ada ujian, gitu ya. Nah, kemudian nama kita klik ujian. Nah, karena mapel yang lain belum aktif, kita mapel di simulasi 12 ya. Kita klik simulasi 12. Oke, nah ini tampilannya sama seperti tadi. Tinggal kita klik mulai ujian. Nah, ingat, waktu akan mulai berjalan ketika kita klik mulai ujian. Coba kita klik. Nah, oke. Begini tampilannya. Nah, perhatikan, jika ada soal yang tidak lengkap seperti ini, kalian tinggal scroll saja ke kanan. Nah, gitu ya. Tinggal scroll kan katanya tidak kelihatan gitu ya. Tinggal scroll ke kanan. Oke, maka dia akan memperlihatkan soal yang sebelah kanan, gitu ya. Karena mungkin teksnya nggak cukup, gitu ya. Kita tinggal pilih-pilih kayak tadi. Oke. Nah, di sini bagian soal yang sudah terjawab, waktu dan segala macam ini tersedia di bagian bawahnya. Jadi tinggal scroll ke bawah, waktu saya tinggal berapa, gitu ya. Kemudian ada berapa soal yang sudah dijawab. Nah, ini tinggal klik ini. Nah, kemudian kita akan ke soal yang nomor 2. Seperti ini, soal nggak kelihatan, tinggal kita scroll saja ke kanan. Atau kita bisa putar layar HP kita ya. Nah, dengan metode landscape ya. Nah, seperti ini akan terlihat. Oke. Cuman bagi beberapa anak memang nggak nyaman kalau pakai mode landscape. Kalau misalnya nggak terlihat, tinggal digeser ke kanan seperti ini. Ya, tinggal kita klik jawabannya, kita teruskan, gitu ya. Untuk langkah berikutnya sama seperti tadi ya. Seperti laptop, jika sudah selesai, maka kita tinggal klik selesai saja. Akan ada notifikasi dari 10 soal, kita baru menjawab 3. Apakah Anda akan akhiri sekarang? Misalkan dari 10 soal kita sudah jawab semua, berarti kita tinggal klik iya. Ya, nah ini tampilannya sama. Maaf, nilai PAT tidak dipublikasikan. Berarti kalian sudah mengikuti ujian. Kalian sudah menyelesaikan ujian untuk mapel tersebut. Tinggal kalian pilih logout atau keluar. Diklik sininya, namanya diklik, nanti keluar. Nah, oke, berarti kalian sudah menyelesaikan ujian untuk mapel tersebut. Oke, sekian simulasinya, baik dengan laptop maupun dengan smartphone. Mudah-mudahan cukup jelas, gitu ya. Bagi yang kurang jelas bisa ditanyakan, gitu ya. Jika kalian punya masalah pada saat menjalani ujian atau ada pertanyaan terkait sistem, kalian bisa klik di sini ya pada saat kalian sedang ujian, helpdesk di sini, tinggal diklik saja, maka kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru pengampu maupun yang ada di sini. Jadi sebenarnya bisa kalian hubungi Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran masing-masing ataupun nomor yang tertera di sini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Tetap sehat, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.